Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Niken Kurniasari dengan NIM 082111733009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bab yang ada pada mata kuliah medan elektromagnetik sebagai bahan untuk ujian akhir semester. Saya akan membahas mengenai persamaan Maxwell. Namun sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu siapa pencetus dari persamaan tersebut. Ada seorang James Clerk Maxwell. Beliau adalah seorang fisikawan dan matematikawan asal Skotlandia yang dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah fisika teoritis. Nah, beliau ini memformulasikan matematika dengan menghubungkan rumus-rumus yang ada pada hukum magnetik dan juga rumus-rumus yang ada pada hukum kelistrikan. Nah, beliau mulai mengembangkan teori elektromagnetisme itu pada tahun 1856 yang menjadi sebuah karyanya yang sangat besar. Nah, karya tersebut mulai dipublikasikan pada tahun 1865 dalam bentuk makalah dengan judul A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field atau teori dinamik dari medan elektromagnetik. Nah, dalam persamaan Maxwell ini terdapat 4 persamaan, yaitu hukum Gauss untuk medan listrik, hukum Gauss untuk medan magnetik, hukum Faraday, dan juga hukum Ampere-Maxwell. Pada awalnya, persamaan Maxwell ini ditulis dalam bentuk diferensial. Namun, yang digunakan untuk menyediakan kerangka kerja matematika sebagai pemodelan dan juga penganalisis medan elektromagnetik secara detail. Namun, kemudian persamaan Maxwell ini diturunkan dalam bentuk integral yang mana memberikan interpretasi fisik tentang konsekuensi hukum-hukum yang dipakai dalam persamaan Maxwell. Jadi, keempat persamaan Maxwell ini akan dibagi lagi menjadi 2 bentuk, yaitu diferensial dan juga integral. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai divergensi dan juga curl. Kenapa? Karena dalam persamaan ini adanya hubungan yang sangat kompleks antara divergensi dan juga curl dengan persamaan Maxwell ini. Oleh karena itu, saya akan membahas mengenai divergensi terlebih dahulu, yang mana didefinisikan sebagai hasil dari produk titik antara operator diferensial nabla yang dirumuskan segitiga terbalik dengan suatu vektor. Nah, divergensi ini juga didefinisikan sebagai penunjuk bahwa sejauh mana medan vektor itu menyebar atau mengumpul pada suatu titik tersebut. Nah, sempat disinggung tentang nabla. Nah, kalau divergensi ini adalah perkalian nabla titik. Berarti nabla dot vektor. Nah, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut ini. Nah, namun secara geometrisnya ini, divergensi itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu divergensi yang positif, yang mana vektor yang ada di dalam medan vektor ini itu mengalir keluar menjauhi titik medan vektornya. Dan yang kedua itu divergensi negatif, yang mana vektor yang ada di dalam medan vektor ini, vektor itu akan mengalir masuk ke dalam titik medan vektornya. Dan yang terakhir itu ada divergensi nol, di mana tidak ada vektor yang mengalir masuk dan juga keluar, namun vektor ini itu membahur atau berpusat pada titik medan vektor tersebut. Selanjutnya ada curl, diferensial curl, diferensial nabla cross. Kalau divergensi tadi adalah perkalian nabla titik, nah kalau curl ini perkalian nabla cross, di mana menggunakan perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut. Dan definisi dari curl ini itu
menunjukkan sejauh mana kekuatan medan vektor itu melingkar atau memiliki arus berputar, yaitu vektor ini akan berotasi mengelilingi titik dari medan vektor ini. Nah, sekarang kita akan mulai membahas mengenai 4 hukum yang ada dalam persamaan Maxwell. Yang pertama ada hukum Gauss untuk medan listrik. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa hukum-hukumnya akan dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu diferensial dan juga integral. Sebelum itu, hukum Gauss itu didefinisikan sebagai hukum yang menyatakan hubungan antara flux listrik yang melalui permukaan tertutup dan jumlah muatan yang ada di dalam permukaan tersebut. Dalam bentuk diferensialnya itu dirumuskan sebagai divergensi dari medan listrik yang disimbolkan dengan vektor E itu sama dengan jumlah dari muatan, rapat muatan listrik yang ada di dalam permukaan tersebut dibagi dengan konstanta permitivitas vakum. Nah, konstanta permitivitas vakum ini digunakan untuk menghubungkan flux listrik. Udah ada dalam definisinya, flux listriknya itu dengan muatan yang ada di dalam permukaan tersebut. Nah, selanjutnya dari segi bentuk integralnya itu dirumuskan dengan integral tertutup. Dengan lambang yang integral ada lingkarannya di tengah itu disebut dengan integral tertutup dari medan listrik E pada permukaan A. Pada permukaan A itu sama dengan 1/epsilon 0 dikalikan integral dari rapat muatan listrik per satuan volume pada satuan volume. Nah, rumusan rapat integral dari rapat muatan listrik pada satuan volume ini itu bisa didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang terlingkup, sehingga rumusan dari bentuk integral hukum Gauss ini sebagai berikut, sebagai yang di bawah ini. Selanjutnya, tadi disinggung dari definisi hukum Gauss itu hubungan antara flux listrik dengan jumlah muatan yang ada di permukaan tersebut. Maka akan dibahas mengenai flux medan listrik. Flux medan listrik ini disimbolkan dengan psi. Psi yang mana itu rumusnya itu integral dari medan listrik pada permukaan luasan A. Oke, flux medan listrik sendiri itu didefinisikan sebagai sebanding dengan jumlah garis medan listrik yang menembus permukaan. Jumlah garis medan listrik yang menembus permukaan tersebut. Nah, kenapa saya lingkari bagian garis medan listriknya? Garis medan listrik itu kembali lagi pada materi yang medan elektrostatis. Garis medan listrik itu terbentuk dari dengan menyambungkan garis-garis vektor yang ada pada muatan listrik. Garis medan listrik ini menandakan, jika ada garis medan listrik ini menandakan bahwa di dalam area tersebut ada muatan listrik yang saling menarik, sehingga bisa menjadikan mengatakan bahwa di situ ada medan listriknya. Nah, dikaitkan dengan flux medan listrik ini dengan rumusan hukum Gauss untuk medan listrik, itu bahwa bentuk integral dari hukum Gauss ini adalah adalah integral tertutup dari medan listrik satuan A, permukaan A, pada permukaan A, maka dihubungkan dengan flux medan listriknya itu adalah flux medan listrik tertutup itu rumusnya sama dengan jumlah muatan yang terlingkup pada permukaan tersebut dibagi dengan konstanta permitivitas vakum.
Jadi, flux medan listrik pada permukaan tertutup itu sama dengan rumusan integral dari hukum Gauss. Next. Selanjutnya dibahas mengenai hukum Gauss medan magnetik. Hukum Gauss medan magnetik itu adalah hubungan divergensi medan magnetik pada suatu titik dan flux medan magnetik yang melalui permukaan tertutup itu selalu bernilai 0. Nah, dalam bentuk diferensialnya, hukum Gauss medan magnetik itu dirumuskan sebagai divergensi dari medan magnetik yang disimbolkan B itu sama dengan 0. Dan bentuk integralnya itu yaitu integral tertutup dari medan magnetik dengan satuan luasnya dalam permukaan luas A itu sama dengan 0. Nah, sebelum lanjut, saya membahas mengenai elektrostatika dan magnetostatika karena keduanya ini berhubungan erat dengan hukum Gauss yang medan listrik dan juga hukum Gauss untuk medan magnetik. Elektrostatika itu interaksi antara muatan listrik yang diam atau tidak bergerak. Nah, dirumuskan bahwa curl dari medan listrik itu sama dengan 0. Nah, medan listrik sendiri itu didefinisikan sebagai minus divergensi dari V. Itu EE ini, rumusan medan listrik ini itu sebagai potensial skalar. Potensial skalarnya itu V. Nah, V-nya sendiri itu sama dengan K dikalikan konstanta K dikalikan jumlah muatan per luas per R. R itu sebagai permukaannya, per panjang permukaannya. Energi potensial yang dimiliki muatan listrik pada titik tersebut. Nah, sedangkan untuk magnetostatika itu interaksi antara magnetika yang diam atau tidak bergerak. Dirumuskan, terdapat dua rumusan pada elektrostatika. Yang pertama itu ada divergensi dari medan magnetik itu sama dengan 0. Dan medan magnetik sendiri itu sama dengan curl dari vektor A. A itu adalah potensial vektor magnetostatika. Dan B itu adalah medan magnetik dari sistem yang memiliki perubahan waktu yang signifikan. Nah, pada magnetostatika itu ada kaitannya dengan bagaimana dapat diperoleh rumusan dari hukum Gauss untuk medan magnetik. Nah, tadi pada magnetostatika itu diketahui dua rumus. Ya, kedua rumus ini. Nah, kedua rumus ini B-nya itu didistribusikan ke persamaan divergensi dari medan magnet sama dengan 0 itu didistribusikan sehingga menghasilkan persamaan ini, yaitu divergensi dari curl fungsi vektor A itu sama dengan 0. Mengapa sama dengan 0? Karena seperti yang telah dijelaskan pada definisi pembahasan divergensi dan curl, divergensi itu adalah kemampuan sejauh mana medan vektor itu menyebar atau mengumpul di titik tersebut. Sedangkan curl itu sejauh mana medan vektor ini itu melingkar atau memiliki arus putaran, berotasi pada titik tersebut. Nah, di rumus ini itu adanya interaksi antara divergensi dan juga curl. Maka divergensi itu akan menghilangkan komponen putaran yang tidak memiliki sumber. Komponen putaran dari curl yang tidak memiliki sumber, medan vektor itu, sehingga hasilnya itu nanti akan 0. Yang artinya tidak ada sumber muatan yang terlibat dalam permukaan tersebut. Nah, selanjutnya pada
rumusan hukum elektrostatika itu terdapat 3 rumusan. Nah, yang mana 3 rumusan ini ada kaitannya dengan hukum Gauss untuk medan listrik, yang mana akan menghasilkan persamaan baru yang dinamakan dengan persamaan Poisson. Hukum Gauss dalam bentuk diferensial tadi itu dirumuskan sebagai divergensi dari medan listrik itu sama dengan jumlah rapat muatan listrik per satuan volume dengan satuan volume dibagi dengan epsilon 0 permitivitas vakumnya. Sedangkan elektrostatika itu diketahui rumusan bahwa curl dari medan listrik itu sama dengan 0, dan medan listrik sendiri itu sama dengan minus divergensi dari V, potensial skalarnya. Nah, maka rumusan ini didistribusikan ke rumusan hukum Gauss medan listrik, sehingga menghasilkan rumusan tersebut ini. Yang mana E-nya itu nilainya adalah minus divergensi dari V, potensial skalarnya, sama dengan jumlah rapat muatan dibagi dengan epsilon 0, sehingga menghasilkan rumusan bahwa nabla kuadrat V itu sama dengan minus jumlah rapat muatan listrik dibagi dengan epsilon 0. Nah, rumusan ini itu merupakan persamaan Poisson. Di mana dinyatakan bahwa medan potensial listrik ini yang bersimbolkan V itu pada suatu titik dalam ruangan tergantung pada distribusi muatan listrik. Distribusi muatan listrik ini yang rho di sekitarnya. Oke. Selanjutnya akan dibahas mengenai kemiripan antara magnet dan juga muatan. Karena tadi sebelumnya dibahas mengenai elektrostatika dan juga magnetostatika, maka kali ini akan dibahas mengenai kemiripan antara magnet dan juga muatan. Nah, magnet itu ini merupakan hukum dari gaya kolom, yaitu F sama dengan K Hi1 kali Hi2 per R kuadrat, dan menghasilkan ini medan listrik, yaitu K sama dengan E sama dengan K dikali muatan dibagi R permukaan, jari-jari permukaan kuadrat. Sebenarnya di medan listrik ini terdapat 2 muatan, namun salah satu muatannya itu nilainya terlalu kecil sehingga dihilangkan oleh muatan ini. Jadi cuma ada 1 muatan, yaitu Hi. Kalau yang di gaya kolomnya itu ada 2 muatan, Hi1 sama Hi2. Nah, di muatan ini itu aliran muatannya itu hampir sama dengan magnet, yaitu kalau positif itu akan saling keluar. Jadi muatan itu akan keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Nah, sedangkan yang magnet ini hampir sama rumusannya, yaitu F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat. M ini adalah masanya, terus G sama dengan G kali M per R kuadrat. Sama. Dari persamaan dari apa yang dijelaskan pada PPT ini itu bisa dilihat bahwa adanya kemiripan rumusan dan juga kemiripan sifat bagaimana cara mengalir magnet dan juga cara mengalir muatan itu yang sama-sama keluar dari titik mana dan masuk ke titik mana, itu adanya kemiripan antar keduanya. Selanjutnya, yang ketiga ada hukum Faraday. Hukum Faraday ini adalah hubungan antara perubahan flux medan magnetik dan timbulnya medan listrik. Nah, hukum Faraday ini dalam bentuk diferensial itu dirumuskan dengan
curl dari medan listrik. Curl dari medan listrik sama dengan minus dari perubahan medan magnetik per satuan T, waktu. Dan bentuk integralnya adalah integral tertutup dari medan listrik dengan permukaan L sama dengan minus integral dari medan magnetik dengan permukaan A per satuan waktu, per waktu, perubahan waktu. Hukum Faraday ini adanya kaitan hubungan dengan besarnya GGL. Hukum Faraday ini berbunyi bahwa besarnya GGL, gaya gerak listrik ini, yang terinduksi di sepanjang suatu lintasan tertutup sebanding dengan laju perubahan fluks medan magnetik yang melintas. Nah, akan dijelaskan bagaimana cara memperoleh rumusan dari hukum Faraday. Diketahui bahwa GGL, gaya gerak listrik itu diketahui rumusannya adalah epsilon sama dengan integral tertutup dari medan listrik pada luasan tersebut, pada luasan L. Dan flux magnet itu psi sama dengan integral medan magnet dikali integral medan magnet pada luasan A. Sehingga pada bentuk integral dari hukum Faraday ini diketahui bahwa integral tertutup dari medan listrik pada permukaan L itu senilai minus do per do T, perubahan dari integral medan magnet pada permukaan A per waktunya. Jadi sedangkan integral medan listrik pada luasan L, permukaan L itu sama dengan hukum dari GGL dan juga integral dari medan magnet pada permukaan A itu sama dengan rumus dari flux magnet. Sehingga pada hukum Faraday ini dihasilkan GGL atau bentuk integral dari hukum Faraday-nya itu sama dengan GGL sama dengan minus perubahan dari flux magnet itu per satuan waktu. Hubungan antara perubahan flux medan magnet itu dan timbulnya medan listrik. Per satuan waktu, timbulnya medan listrik. Oke. Selanjutnya ada hukum Ampere. Hukum Ampere sendiri itu adalah hubungan antara medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Nah, hukum Ampere ini yang dalam bentuk diferensial itu ada cross dari medan magnet sama dengan rho 0 J. J itu adalah arus yang mengalir. J itu adalah arus yang melalui permukaan tersebut ditambahkan rho 0 epsilon 0 dikalikan dengan perubahan medan listrik per waktunya. Bentuk diferensial ini ada dua. Yang pertama yang telah saya sebutkan tadi itu untuk kondisi yang normal dan juga steady. Namun yang di bawah ini yang curl dari medan magnet sama dengan arus yang mengalir melalui permukaan itu termasuk hanya bisa digunakan pada keadaan konstan. Selanjutnya bentuk integralnya yaitu integral tertutup dari medan magnet dalam satuan L, dalam permukaan L, itu sama dengan
integral dari arus yang mengalir pada permukaan A ditambah integral dari perubahan medan listrik pada permukaan A, sehingga menghasilkan integral dari medan listrik pada permukaan itu sama dengan flux medan listrik, sehingga dihasilkan rumusan yang di bawah ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara terbentuknya rumusan tersebut? Nah, pada yang pertama itu pada bentuk yang diferensial, itu kan rumusannya itu integral dari medan magnet sama dengan arus yang mengalir ditambah dengan perubahan dari medan listrik per satuan per waktunya, itu semuanya diintegralkan. Nah, ini ada pengimplementasian teorema Stokes di dalam perumusan perhitungan persamaan tersebut. Sedangkan teorema Stokes ini adalah prinsip yang menghubungkan integral medan vektor melalui permukaan tertutup sama dengan integral keliling permukaan dari curl. Integral medan vektor melalui permukaan tertutup sama dengan integral keliling permukaan dari curl. Medan vektor permukaan tertutup sama dengan integral dari keliling permukaan dari curl. Sehingga perhitungan dari integral dari curl dari medan magnet itu sama dengan integral tertutup medan magnet itu dalam permukaan L, sama dengan integral dari arus yang mengalir pada permukaan A ditambah integral dari perubahan medan listrik pada permukaan A. Sehingga pada integral dari arus yang mengalir pada permukaan A itu bisa disebut dengan arus yang terlingkupi pada permukaan tersebut saja. Bisa dirumuskan sebagai berikut ini. Jadi yang integral E, integral medan listrik pada permukaan itu sama dengan rumusan dari psi atau flux medan listrik pada permukaan A, dan yang arus medan listrik pada permukaan A, integral dari arus medan listrik pada permukaan A itu sama dengan jumlah arus yang terlingkup pada permukaan A. Nah, selanjutnya ini mengenai pembagian dari bentuk integral, bentuk hukum Ampere yang ada dua tadi, yang satu pada saat yang konstan dan saat arus steady tadi. Nah, yang pertama itu sebelumnya itu ada perumusan, bentuk diferensial dari hukum Faraday itu hanya sebagai ini, yaitu curl dari medan magnet sama dengan arus yang mengalir pada permukaan tersebut. Nah, maka keduanya itu akan dikalikan dengan curl, dikalikan dengan divergensi, sehingga menghasilkan rumusan sebagai berikut ini. Divergensi dari curl medan magnet sama dengan ρ0 dikalikan divergensi dari arus yang mengalir pada permukaan tersebut. Nah, namun yang saya beri tanda lingkaran merah di kiri itu hanya bisa digunakan pada saat konstanta arusnya itu konstan. Itu bernilainya selalu 0. Sedangkan pada yang sisi kanan yang berwarna hijau ini akan bernilai 0 itu hanya saat arusnya itu steady. Maka kedua ini itu tidak konsisten. Yang satunya itu 0 di semua saat, di konstan semua saat,
dan satunya itu cuma pada saat steady. Jadi dua-duanya ini tidak konsisten. Jadi tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya dikembangkan lagi agar bisa digunakan untuk kedua-duanya. Agar bisa konsisten, itu maka dihitung terlebih dahulu nilai dari sisi yang kanan yang rho 0 sama dengan divergensi dari arus yang mengalir itu diturunkan sebagai berikut ini, sehingga nanti akan menghasilkan perhitungan rho 0 dikali divergensi dari arus yang mengalir itu sebagai minus divergensi dari epsilon 0 dikali rho 0 dikalikan perubahan medan listrik per waktunya. Sehingga untuk supaya persamaan sebelumnya itu bisa konsisten, bisa digunakan pada saat yang konstan, itu dapat ditambahkan persamaan ini, yaitu sebagai berikut, menghasilkan persamaan berikut, yaitu divergensi dari curl medan magnet sama dengan divergensi dari jumlah arus yang mengalir pada permukaan tersebut ditambah dengan divergensi dari hasil ini tadi. Selanjutnya, menghasilkan persamaan sebagai berikut ini. Persamaan ini tuh berlaku untuk kasus arus steady maupun kasus arus yang non steady. Jadi berlaku rumusnya itu adalah curl dari medan magnet sama dengan jumlah dari arus yang mengalir pada permukaan tersebut ditambah dengan perubahan dari medan listrik per waktunya. Oke, sekian dari apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.